Jiwa terpilih. Sesuatu telah bergeser dan rohmu telah merasakannya sebelum pikiranmu mampu menjelaskannya. Ini bukanlah momen yang kebetulan. Kamu tidak melihat ini secara tidak sengaja. Semesta telah menyelaraskan detik tepat ini untukmu karena sebuah pergeseran mendadak sedang terbuka di sekitar hidupmu. Dan ini membawa bobot penyediaan ilahi. Engkau yang terpilih, apa yang akan datang bukan sekadar peningkatan, ini adalah sumber daya tugas, pertemuan antara tujuan setelah musim panjang persiapan yang sunyi. Sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum alam, ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit, dan waktumu tidak lagi tertunda. Kamu telah dilatih di tempat-tempat tersembunyi untuk apa yang akan tiba dengan cepat. Tetaplah bersama pesan ini, dan jika rohmu mengenali momen ini, like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan apa yang akan diungkapkan oleh cahaya ilahi selanjutnya, karena apa yang akan datang akan menuntutmu untuk siap. Wahai yang terpilih, ada alasan mengapa rohmu merasa gelisah belakangan ini, dan itu bukan karena ada yang salah dengan dirimu. Itu karena sesuatu sedang berubah di sekitarmu lebih cepat daripada yang bisa diterima sepenuhnya oleh nalar alamimu. Untuk waktu yang lama, kamu belajar cara bertahan hidup dengan sedikit hal. Kamu belajar cara membuat keputusan yang hati-hati, cara memikul beban pribadi, cara untuk terus muncul bahkan ketika keadaan tidak memihakmu, bahkan ketika jawaban tidak datang dengan cepat, bahkan ketika kamu harus tersenyum melalui tekanan yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun sekarang sumber kehidupan sedang berurusan denganmu pada level persiapan, bukan sekadar pelestarian. Itulah sebabnya momen ini terasa berat. Itulah sebabnya hatimu merasakan pergerakan sebelum matamu bisa menjelaskannya. Wahai yang terpilih, kelimpahan mendadak di tangan orang yang belum dipersiapkan bisa menjadi kekacauan. Namun kelimpahan mendadak di tangan orang yang telah dimurnikan oleh proses spiritual menjadi penyediaan dengan tujuan. Inilah yang harus kamu pahami di awal pesan ini. Apa yang sedang mendekati hidupmu bukanlah peningkatan yang dangkal, bukan pujian kosong, bukan sekilas kenyamanan yang lewat. Ini adalah tugas suci yang terbungkus dalam penyediaan. Berkat itu membawa tanggung jawab di dalamnya. Pintu itu membawa panggilan di dalamnya. Peningkatan itu membawa keputusan orang-orang, kepengurusan, dan pengaruh di dalamnya. Inilah sebabnya gerbang langit tidak mempercepat prosesnya. Ada musim-musim di mana kamu mengira kamu diabaikan, padahal sebenarnya kamu sedang dilatih di tempat-tempat tersembunyi. Kamu belajar bagaimana tetap lembut ketika hidup menjadi keras. Kamu belajar bagaimana menghormati Sang Pencipta ketika imbalan belum muncul. Kamu belajar bagaimana membentangkan apa yang ada di tanganmu tanpa membiarkan kepahitan berakar di hatimu. Itu lebih penting daripada yang kamu tahu. Saat kamu bersyukur atas rahmat yang kecil, semesta memperhatikannya. Saat kamu tetap jujur dalam kekurangan, energi ilahi memperhatikannya. Saat kamu memilih doa daripada kepanikan, sekali lagi, kehadiran agung memperhatikannya. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Bukan malam-malam yang panjang, bukan kekecewaan yang sunyi, bukan ketaatan pribadi yang tidak dirayakan oleh siapapun. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam. Kekuatan ilahi sedang membentuk dunia dalammu sebelum memperluas dunia luarmu, karena jika jiwa tidak stabil, peningkatan hanya akan memperbesar rasa takut. Jika hati terluka, kelimpahan bisa menjadi beban lain alih-alih berkat. Jadi pondasi jiwamu telah diperkuat seperti seorang pembangun yang memperkokoh rumah sebelum hujan mendadak datang. Hujan bukanlah bahaya ketika strukturnya kokoh. Dengan cara yang sama, perubahan cepat tidak akan menghancurkanmu ketika identitasmu berlabuh kuat pada Sang Kebenaran. Inilah sebabnya masa penantian itu tidak kosong. Itu adalah masa konstruksi. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa kamu bisa merasakan harapan sekaligus keraguan pada saat yang sama. Sebagian dirimu merindukan kelegaan. Sebagian dirimu masih mengingat rasa sakit karena kekurangan. Sebagian dirimu siap menerima. Sebagian dirimu masih belajar bagaimana tidak bersiap-siap untuk kekecewaan. Sang Maha Mengetahui memahami ketegangan itu. Dia tidak menegurmu karena hal itu. Dia sedang menyembuhkanmu melaluinya. Dia sedang mengajarimu bahwa penyediaan dari tangannya
tidak datang untuk menggantikan ketergantungan padanya, melainkan untuk memperdalamnya. Sesuai dengan janji kebenaran yang abadi, meskipun visi itu seolah tertunda, nantikanlah karena itu pasti akan terwujud. Dan ketika itu datang, wahai yang terpilih, itu mungkin bergerak lebih cepat daripada musim yang mempersiapkanmu. Karena apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya tentang menerima lebih banyak. Itu adalah tentang menjadi jenis bejana yang dapat membawa lebih banyak tanpa kehilangan kedamaian. Kamu mulai menyadarinya sekarang, bahkan jika kamu tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya. Cara pikiranmu bergeser, cara harapanmu tidak lagi berlabuh pada bertahan hidup, melainkan diam-diam merentang menuju sesuatu yang lebih besar. Ini bukan imajinasi, ini adalah penyelarasan. Wahai yang terpilih, langit tidak hanya menyiapkan penyediaan untukmu, ia sedang melatih kembali cara berpikirmu, sehingga ketika peningkatan tiba, kamu tidak akan mundur darinya atau salah menanganinya karena rasa takut. Untuk waktu yang lama, hidupmu membutuhkan kehati-hatian. Kamu harus mengukur setiap keputusan, menimbang setiap pengeluaran, dan memikul tanggung jawab dalam keheningan. Tekanan semacam itu meninggalkan bekas. Itu mengajarkanmu untuk mengharapkan penundaan, untuk mengantisipasi kekurangan, untuk menjaga dirimu dari kekecewaan. Namun apa yang sedang terjadi sekarang adalah dengan lembut mematahkan pola itu. Dia sedang mengajari pikiranmu bagaimana menerima tanpa rasa bersalah dan bagaimana menggenggam tanpa rasa takut. Karena banyak yang bisa berdoa meminta kelimpahan, tetapi tidak banyak yang bisa beristirahat di dalamnya ketika itu akhirnya datang. Ada kalibrasi ulang yang tenang terjadi di dalam dirimu. Kamu mungkin mendapati dirimu berpikir secara berbeda tentang peluang, merasakan jenis kejelasan baru ketika keputusan muncul, bahkan merasa kurang terikat pada hasil yang dulunya menyebabkan kecemasan. Ini tidak terjadi secara tidak sengaja. Kesadaran suci sedang memurnikan kearifanmu, sehingga kamu dapat mengenali apa yang selaras dengan panggilanmu dan apa yang hanya merupakan kebisingan yang menyamar sebagai peluang. Tidak semua yang berkilau dimaksudkan untukmu, dan tidak setiap pintu yang terbuka membawa kedamaian. Kekayaan yang datang tidak akan menuntutmu untuk mengompromikan siapa dirimu atau memutuskan hubungan dari sumber ilahi untuk mempertahankannya. Inilah saat banyak orang kehilangan jalan. Mereka menerima peningkatan, tetapi mereka kehilangan pusatnya. Mereka mendapatkan akses, tetapi mereka kehilangan kedamaiannya. Tetapi perjalananmu berbeda. Kamu diajarkan cara untuk tetap membumi sebelum kamu pernah ditinggikan. Kamu belajar cara merasa puas sebelum kamu dipercayakan dengan lebih banyak. Pelatihan itu sekarang menjadi perlindunganmu, karena ketika berkat itu turun, kamu tidak dibiarkan terpapar. Kamu dikelilingi dengan hikmat, dengan waktu yang tepat, dengan pengendalian diri, dan dengan pengetahuan tenang yang membimbing langkahmu. Kamu tidak perlu mengejar apa yang ditakdirkan untukmu. Itu penting untuk dipahami. Akan ada peluang yang muncul dengan cepat, pintu yang terbuka tanpa perjuangan, koneksi yang tampak hampir tidak terduga. Namun setiap peluang yang benar-benar berasal dari sumber sejati akan membawa tanda tangan kedamaian. Itu akan datang dengan ketenangan, bukan tekanan. Itu akan selaras dengan nilai-nilaimu, bukan menantangnya. Itu akan memperkuat hubungan spiritualmu, bukan mengalihkannya. Inilah cara kamu akan mengetahui perbedaannya. Dan seiring pergeseran ini berlanjut, kamu harus melepaskan keyakinan bahwa kekurangan adalah tanda kesucian. Kondisi sulit bukanlah bukti kedalaman batin, dan perjuangan berat bukanlah syarat untuk kelayakan. Kekuatan agung senang melihat anak-anaknya berkembang, terutama ketika hidup mereka mencerminkan kebaikan dan bukan sekadar perjuangan mereka sendiri. Peningkatan yang mendekati hidupmu dimaksudkan untuk bersaksi bahwa kamu tidak dilupakan, bahwa ketaatanmu di musim-musim tersembunyi terlihat, dan bahwa kesabaranmu tidak sia-sia. Pada saat yang sama, ini bukan momen untuk menjadi ceroboh. Ini adalah momen untuk menjadi sadar, karena kelimpahan memperkuat apa yang sudah ada di dalam dirimu. Jika ada kedamaian di dalam dirimu, itu akan berlipat ganda. Jika ada kemurahan hati di dalam dirimu, itu akan meluas. Jika ada hikmat di dalam dirimu, itu akan membimbingmu. Dan bimbingan ilahi telah menempatkan hal-hal ini
di dalam dirimu secara perlahan, sengaja, seiring berjalannya waktu. Kamu tidak hanya dipersiapkan untuk menerima, kamu sedang dipersiapkan untuk mengelola, melipat gandakan, dan mendistribusikan sesuai dengan arahan yang luhur. Inilah sebabnya kehidupan spiritualmu akan tetap menjadi hal yang esensial, karena ketika sumber daya meningkat, kebutuhan akan bimbingan pun meningkat bersamanya. Keputusan akan membawa beban lebih besar, pengaruh akan menjangkau lebih jauh, dan kemampuanmu untuk tetap berlabuh akan menentukan seberapa berkelanjutan berkat tersebut. Ada hal lain yang perlu kamu kenali. Kecepatan pergeseran ini mungkin terasa tidak akrab. Setelah musim-musim menunggu, gerakan mendadak bisa terasa hampir membingungkan. Pintu yang dulunya tampak mustahil mungkin terbuka dengan cepat. Situasi yang terasa macet mungkin terselesaikan lebih cepat dari yang diharapkan. Dan di saat-saat itu, stabilitasmu akan lebih penting daripada kegembiraanmu. Sang Pencipta sedang mengajarimu cara untuk tetap tenang menghadapi perubahan cepat, sehingga kedamaianmu melindungi apa yang diperkenalkan oleh berkatmu. Karena apa yang akan datang tidak akan menentukan siapa dirimu. Dan itu tidak akan menjadi identitasmu. Identitasmu sudah ditetapkan jauh sebelum peningkatan apapun muncul. Kamu adalah pertama dan selamanya jiwa yang dikasihi, dan kebenaran itu akan menjagamu dari mengukur harga dirimu dengan apa yang kamu miliki. Namun masih ada sesuatu yang lebih dalam yang terbuka di bawah permukaan. Sesuatu yang akan menantang, bukan hanya cara kamu menerima, tetapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri di musim baru ini. Ada pergeseran yang terjadi dalam cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan ini mungkin transformasi yang paling penting dari semuanya, karena sebelum kemakmuran dapat menetap di tanganmu, ia harus terlebih dahulu menetap di dalam identitasmu. Wahai yang terpilih, selama bertahun-tahun kamu mungkin tanpa sadar telah mengaitkan rasa harga dirimu dengan apa yang kamu kurangi, dengan apa yang belum terjadi, dengan berapa lama kamu harus menunggu. Kamu mungkin telah mengukur kemajuanmu dibandingkan orang lain yang tampak bergerak lebih cepat, bangkit lebih awal, atau menerima lebih mudah. Dan bahkan jika kamu tidak mengatakannya dengan lantang, ada saat-saat tenang ketika kamu mempertanyakan apakah waktumu akan pernah datang. Tetapi semesta tidak pernah mengukur hidupmu dibandingkan orang lain. Ia sedang menulis sesuatu yang presisi, sesuatu yang disengaja, sesuatu yang membutuhkan fondasi yang lebih dalam daripada apa yang bisa kamu lihat di permukaan. Penundaan yang kamu alami bukanlah gangguan acak. Itu adalah bagian dari rancangan yang memperkuatmu dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kesuksesan cepat. Karena ketika sesuatu tiba-tiba tiba, hanya hati yang siap yang dapat membawanya tanpa distorsi. Kamu sekarang melangkah ke musim di mana pemahaman internalmu harus sesuai dengan kenyataan eksternalmu. Itu berarti kamu tidak bisa membawa identitas lama ke level baru. Kamu tidak bisa terus melihat dirimu sebagai orang yang selalu tertinggal, selalu mengejar, selalu mencoba membuktikan sesuatu. Versi dirimu itu dibentuk di musim yang berbeda. Itu membantumu bertahan, tetapi itu tidak bisa membimbingmu kemana kamu pergi sekarang. Tuhan sedang memulihkan kejelasan pada identitasmu. Dia mengingatkanmu bahwa nilaimu tidak pernah terikat pada penghasilanmu, peluangmu, atau hasil nyatamu. Hargamu telah diamankan jauh sebelum terobosan apapun muncul, dan saat kebenaran ini menetap lebih dalam ke dalam rohmu, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Kamu berhenti berjuang untuk memvalidasi dirimu sendiri. Kamu berhenti membandingkan perjalananmu. Kamu berhenti mempertanyakan apakah kamu sudah siap. Sebaliknya, kamu mulai bergerak dengan kepercayaan diri tenang yang tidak datang dari keadaan, tetapi dari penyelarasan batin. Inilah di mana iman mulai menggantikan rasa takut dalam cara yang sangat nyata. Bukan sebagai sebuah ide, tetapi sebagai sebuah sikap. Kamu akan menyadari bahwa keputusan terasa berbeda. Di mana dulunya ada keraguan, sekarang ada kejelasan. Di mana dulunya ada kecemasan, sekarang ada ketenangan. Ini bukan karena segala sesuatu di sekitarmu telah berubah, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu telah stabil. Dan stabilitas itulah yang memungkinkanmu untuk membawa peningkatan tanpa terguncang olehnya. Ada juga rasa syukur yang mendalam
yang terbentuk di dalam dirimu bahkan sebelum perwujudan penuhnya muncul. Kamu ingat bagaimana rasanya merentangkan sumber daya yang kecil. Kamu ingat doa-doa yang datang dari tekanan. Kamu ingat hari-hari ketika penyediaan kecil sekalipun terasa seperti mukjizat. Ingatan itu tidak dimaksudkan untuk menahanmu. Itu dimaksudkan untuk melabuhkanmu dalam kerendahan hati saat kamu bergerak maju, karena ketika kelimpahan tiba di tangan seseorang yang ingat akan prosesnya, itu tidak menjadi wadah penampungan, itu menjadi sungai. Dan itulah yang sedang dibentuk dalam dirimu, sebuah aliran bukan sebuah wadah. Sebuah kehidupan di mana sumber daya bergerak melaluimu, menyentuh kehidupan di luar lingkaran terdekatmu, memulihkan apa yang telah rusak, mengangkat apa yang telah terbebani, dan membawa kelegaan di tempat yang selama ini ada penderitaan sunyi. Inilah sebabnya kamu dipercaya dengan lebih banyak, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena bagaimana kamu telah memilih untuk hidup dengan sedikit hal yang kamu miliki. Dunia sering memperlakukan materi sebagai kekuasaan, sebagai kendali, sebagai status. Tetapi dari sudut pandang spiritual, ia terlihat berbeda. Di dalam kesadaran yang tinggi, sumber daya adalah tanggung jawab. Mereka adalah alat untuk dampak positif, bukan simbol identitas. Dan kamu sedang diposisikan untuk membawa tanggung jawab itu dengan hikmat. Itulah sebabnya pola pikirmu bergeser. Kamu tidak lagi berpikir hanya tentang apa yang bisa kamu peroleh, tetapi tentang apa yang bisa kamu bangun, apa yang bisa kamu dukung, apa yang bisa kamu lepaskan ke dalam hidup orang lain. Seiring bertumbuhnya kesadaran ini, kamu akan merasa kurang didorong oleh urgensi dan lebih dibimbing oleh kearifan. Kamu tidak akan terburu-buru ke dalam setiap peluang. Kamu tidak akan ditarik oleh setiap kemungkinan. Sebaliknya, kamu akan bergerak dengan niat, mendengarkan dengan saksama, menunggu jika diperlukan, bertindak jika diarahkan. Ini adalah ritme seseorang yang dipimpin oleh cahaya, bukan ditekan oleh ambisi. Tetapi ada hal lain yang harus dipahami seiring transformasi ini berlanjut. Karena saat dunia internalmu menjadi lebih selaras, perubahan eksternal akan mulai mengikuti dan tidak semuanya akan terasa nyaman pada awalnya. Tidak setiap perubahan yang datang dengan pergeseran ini akan terasa mudah bahkan ketika itu benar. Wahai yang terpilih, saat hidupmu mulai bergerak selaras dengan penyediaan yang lebih besar, kamu juga akan menyadari pergerakan di lingkunganmu, terutama dalam hubunganmu. Beberapa orang akan merayakanmu dengan tulus, dan kegembiraan mereka akan terasa damai dan tulus. Yang lain mungkin tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, dan kebingungan mereka mungkin muncul sebagai jarak, perbandingan, atau perlawanan sunyi. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dinavigasi dengan hikmat. Karena peningkatan mengungkapkan lebih dari sekadar peluang, ia mengungkapkan keselarasan. Ia menunjukkan siapa yang mampu tumbuh bersamamu dan siapa yang hanya dimaksudkan untuk babak sebelumnya. Dan kamu tidak diminta untuk menghakimi siapapun, tetapi kamu diundang untuk tetap berlabuh pada identitasmu sehingga kamu tidak terguncang oleh bagaimana orang lain menanggapi pengangkatanmu. Kedamaianmu tidak bisa bergantung pada persetujuan dan arahmu tidak bisa dibentuk oleh opini. Kamu telah melangkah terlalu jauh dalam perjalananmu untuk menyerahkan kembali kepercayaan dirimu kepada suara-suara yang tidak membawa panggilanmu. Pada saat yang sama, ini bukan musim untuk menjadi tertutup atau menjauh. Ini adalah musim untuk menjadi dewasa secara spiritual. Kamu akan belajar bagaimana membawa kebaikan dan batasan pada saat yang sama. Kamu akan belajar bagaimana mengatakan ya dengan kejelasan dan bagaimana mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Karena tidak setiap kebutuhan adalah tugasmu dan tidak setiap permintaan adalah tanggung jawabmu. Kelimpahan akan memperluas kemampuanmu untuk memberi, tetapi kearifan akan membimbing kemana dan bagaimana kamu memberi sehingga apa yang mengalir melaluimu menciptakan dampak yang langgeng alih-alih bantuan sementara. Ada pemurnian yang terjadi dalam caramu merespons orang lain. Pujian akan datang, tetapi itu tidak akan menentukanmu. Kritik mungkin datang, tetapi itu tidak akan membuatmu tidak stabil. Kamu sedang belajar untuk berdiri di tempat di mana
Rasa dirimu berakar pada persetujuan ilahi daripada reaksi manusia. Dan semakin aman kamu dalam kebenaran itu, semakin sedikit kamu akan merasa ditarik oleh suara-suara eksternal. Stabilitas ini bukan sesuatu yang kamu paksakan. Ini adalah sesuatu yang telah dibangun melalui setiap musim yang telah kamu lalui, setiap momen ketika kamu harus memilih iman tanpa penegasan dari luar. Kamu juga akan menyadari bahwa lingkaranmu mulai bergeser dengan cara yang lebih tenang. Tuhan akan menempatkan orang-orang di sekitarmu yang membawa hikmat, yang berbicara dengan kejelasan, yang mengingatkanmu untuk tetap berlabuh. Ini tidak selalu suara yang paling keras, tetapi mereka adalah orang-orang yang membawa kedamaian saat kamu mendengarnya. Mereka akan membantumu tetap membumi seiring bertumbuhnya tanggung jawabmu, dan mereka akan mendukungmu dengan cara yang selaras dengan tujuanmu alih-alih bersaing dengannya. Seiring bertambahnya sumber dayamu, kepemimpinanmu juga akan meluas. Kamu akan diundang ke dalam keputusan yang memengaruhi lebih dari sekadar hidupmu sendiri, dan keputusan tersebut akan membutuhkan tingkat kesadaran yang berbeda. Inilah mengapa hubungan spiritualmu akan tetap menjadi pusat. Karena ketika pengaruh tumbuh, bobot pilihan pun tumbuh bersamanya. Kamu tidak akan bisa mengandalkan impuls atau emosi semata. Kamu akan membutuhkan kearifan yang melihat melampaui permukaan, hikmat yang memahami waktu dan kesabaran, yang memungkinkan kejelasan terbentuk sebelum tindakan diambil. Akan ada saat-saat ketika peluang muncul dengan cepat, dan mereka akan terlihat mengesankan, bahkan meyakinkan. Tetapi tidak semua yang tampak menjanjikan membawa kedamaian. Kamu akan merasakan perbedaannya jika kamu tetap penuh perhatian. Suara sunyi di batinmu akan membimbingmu dengan cara yang tenang, bukan melalui tekanan, melainkan melalui pengetahuan yang mantap. Ketika sesuatu selaras, itu tidak akan menarikmu ke dalam kebingungan. Itu akan menetap di dalam dirimu. Dan ketika sesuatu tidak benar, bahkan jika itu terlihat menarik, akan ada kurangnya kedamaian yang tidak bisa kamu abaikan. Percayalah pada bimbingan batin itu. Itu telah dikembangkan melalui setiap musim yang telah kamu lalui. Itu adalah bagian dari persiapanmu, karena perlindungan bukan hanya tentang apa yang dijauhkan darimu, itu juga tentang apa yang diajarkan untuk kamu kenali. Dan sementara semua ini terbuka secara eksternal, ada juga sesuatu yang lebih dalam terjadi di dalam hatimu, sesuatu yang melampaui keputusan dan hubungan, sesuatu yang menyentuh area yang telah kamu bawa dengan diam-diam untuk waktu yang lama. Apa yang terbuka di musim ini bukan hanya peningkatan eksternal, itu juga penyembuhan internal. Wahai yang terpilih, ada tempat-tempat di dalam hatimu yang telah memikul beban tekanan finansial lebih lama daripada yang pernah kamu bicarakan. Stres tenang dalam menyediakan kebutuhan, perhitungan mental yang sepertinya tidak pernah berhenti, tekanan sunyi saat mencoba menahan semuanya agar tidak hancur. Pengalaman-pengalaman ini membentukmu dengan cara yang dipahami oleh sedikit orang, tetapi Tuhan melihat setiap detailnya. Dia mendengar setiap permohonan yang datang dari kelelahan, setiap momen kamu memilih iman ketika frustrasi seharusnya lebih mudah, setiap kali kamu terus berjalan ketika kamu merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dan sekarang saat penyediaan mulai bergerak ke arahmu, itu tidak hanya mengubah keadaanmu, itu menyentuh tempat-tempat tersembunyi di dalam dirimu. Ada pelunakan yang terjadi. Area yang dulunya membawa ketegangan mulai melepaskan. Rasa tekanan konstan yang mengikutimu mulai terangkat. Ini adalah bagian dari berkat. Karena keberadaan agung tidak membawa peningkatan ke dalam hidupmu sambil membiarkan hatimu terbebani. Ia memulihkan keduanya pada saat yang sama. Kamu mungkin menyadarinya dalam cara-cara kecil pada awalnya, rasa tenang yang lebih besar saat kamu memikirkan masa depan. Kepercayaan diri yang tenang menggantikan kecemasan lama, perasaan bahwa kamu tidak lagi harus bersiap-siap untuk apa yang mungkin salah. Ini bukan emosi acak. Ini adalah tanda-tanda bahwa rohmu sedang diselaraskan dengan kenyataan baru. Kenyataan di mana penyediaan bukan sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang kamu terima dengan kepercayaan penuh. Pada saat yang sama, penyembuhan ini akan membawa kejelasan. Kamu akan mulai melihat situasi secara berbeda. Kamu akan mengenali pola-pola yang dulunya mengurasmu.
Kamu akan memahami di mana kamu memberi terlalu banyak tanpa hikmat, di mana kamu memegang terlalu erat karena rasa takut, dan di mana kamu membiarkan tekanan membentuk keputusanmu. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk membawa penyesalan. Ini dimaksudkan untuk membawa pertumbuhan karena hati yang sama, yang belajar untuk menerima juga belajar untuk mengelola. Ada keseimbangan yang terbentuk di dalam dirimu. Kemurahan hati akan tetap menjadi bagian dari siapa dirimu, tetapi itu akan dipandu oleh kearifan. Kamu akan belajar bahwa mengatakan ya itu kuat, tetapi mengatakan tidak juga perlu. Kamu akan memahami bahwa melindungi apa yang telah dipercayakan kepadamu bukan berarti egois itu bijaksana. Dan seiring berkembangnya keseimbangan ini, kemampuanmu untuk mempertahankan apa yang kamu terima akan tumbuh lebih kuat. Kamu tidak sedang dibentuk menjadi seseorang yang memberi secara impulsif, melainkan menjadi seseorang yang memberi secara sengaja, seseorang yang mendengarkan, yang membedakan, yang memahami di mana sumber daya dapat menciptakan perubahan abadi, alih-alih kelegaan sementara. Beginilah cara berkatmu menjadi berkelanjutan. Beginilah cara ia terus tumbuh tanpa menjadi beban. Ada juga pergeseran yang terjadi dalam caramu berhubungan dengan Sang Pencipta. Itu tidak lagi datang dari tempat keputusasaan. Itu akan mulai mengalir dari tempat rasa syukur. Alih-alih hanya meminta penyediaan, kamu akan mulai meminta hikmat, bimbingan, kejelasan tentang bagaimana mengelola apa yang telah ditempatkan di tanganmu. Perubahan sikap ini akan memperdalam hubungan spiritualmu dengan cara yang melampaui kebutuhan dan bergerak ke arah kemitraan ilahi. Dan dalam kemitraan itu, kamu akan menemukan tingkat kedamaian baru, karena kamu akan menyadari bahwa kamu tidak memikul ini sendirian. Kekuatan yang sama yang menopangmu di musim kekurangan kini membimbingmu di musim peningkatan. Kehadirannya tidak berkurang ketika keadaanmu membaik, itu menjadi semakin esensial. Ada hal lain yang mulai terbentuk seiring penyembuhan ini berlanjut. Itu menjangkau melampaui dunia internalmu dan mulai menyentuh atmosfer di sekitarmu, terutama di area yang dulunya dipengaruhi oleh ketegangan dan ketidakpastian. Apa yang dimulai di dalam dirimu tidak tetap terkungkung di dalam dirimu. Wahai yang terpilih, saat kedamaian berakar di hatimu, ia mulai membentuk kembali atmosfer di sekitar hidupmu. Area yang dulunya membawa ketegangan mulai melunak. Percakapan yang dulunya tegang mulai mereda. Tekanan yang secara diam-diam memengaruhi hubunganmu mulai terangkat dengan cara yang terasa hampir asing pada awalnya. Karena ketika kekurangan mendominasi suatu musim, ia secara diam-diam memengaruhi lebih dari sekadar keuangan. Ia menyentuh komunikasi, emosi, harapan, dan bahkan cara kasih diekspresikan. Tetapi sekarang sesuatu yang berbeda sedang terbuka. Saat penyediaan mendekat, pemulihan mengikuti bersamanya. Kamu akan mulai menyadari bahwa interaksi terasa lebih ringan. Beban yang dulunya duduk di antaramu dan orang lain mulai melarut. Harapan menggantikan frustrasi di tempat-tempat di mana keputusasaan dulunya tinggal. Ini adalah bagian dari rancangan karena sumber segala berkat tidak melepaskan kelimpahan dalam isolasi. Ia memulihkan lingkungan sehingga apa yang diberikan dapat berkembang tanpa tercekik oleh tekanan lama. Ada juga warisan yang terbentuk melalui musim ini. Apakah kamu sudah menyadarinya sepenuhnya atau belum? Apa yang ditempatkan di tanganmu bukan hanya untuk momen saat ini. Itu membawa potensi untuk memengaruhi kehidupan melampaui jangkauan terdekatmu, bahkan melampaui masa hidupmu. Ketika sumber daya dikelola dengan iman dan hikmat, mereka menciptakan stabilitas yang mendukung orang lain lama setelah kamu melangkah maju. Beginilah ketaatan hari ini bergema ke masa depan. Kamu sedang diposisikan untuk berpikir secara berbeda tentang apa yang kamu terima, bukan hanya sebagai sesuatu untuk dinikmati, tetapi sebagai sesuatu untuk dibangun, sesuatu untuk ditanam, dikembangkan, digunakan dengan cara yang menciptakan kontinuitas dan dampak. Mata ilahi melihat melampaui momen ini, dan kamu diundang untuk melihat bersamanya, untuk mengenali bahwa apa yang terasa seperti terobosan pribadi juga merupakan bagian dari rancangan yang lebih besar, yang membentang lebih jauh daripada yang dapat kamu ukur saat ini. Dan seiring bertumbuhnya perspektif ini, kerendahan hati menjadi semakin penting.
Karena peningkatan dapat menciptakan ilusi bahwa kamu telah sampai, tetapi kenyataannya itu adalah undangan untuk tumbuh lebih jauh. Akan selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari, lebih banyak untuk dimurnikan, lebih banyak untuk dipahami, dan bimbingan itu akan terus menuntunmu dengan lembut, tidak dengan tekanan, melainkan dengan kesabaran. Kamu tidak diharapkan untuk menjadi sempurna. Sang Pencipta mencari kerelaan kesetiaan hati yang tetap bisa diajar. Kamu akan membuat keputusan yang meregangkan kemampuanmu. Kamu akan menghadapi momen-momen di mana kejelasan membutuhkan waktu untuk terbentuk, tetapi bahkan di momen-momen itu, anugerah akan menutupimu. Kesalahan tidak akan menentukan perjalananmu, mereka akan memurnikannya, karena jalan ini tidak dibangun di atas eksekusi yang tanpa cacat. Ia dibangun di atas penyelarasan yang terus-menerus dengan nilai luhur. Seiring hidupmu meluas, kepemimpinanmu akan mendalam. Kamu akan mulai memengaruhi orang lain bukan melalui paksaan, tetapi melalui teladan. Cara kamu membawa diri, cara kamu merespons, cara kamu menangani peningkatan dan tanggung jawab akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Orang-orang akan menyadari kemantapan dalam dirimu. Mereka akan mengenali perbedaannya, bahkan jika mereka tidak dapat menjelaskannya sepenuhnya. Dan dalam semua ini, hubunganmu dengan sumber kehidupan tetap menjadi pusatnya. Karena tanpa kesadaran itu, bahkan kesuksesan terbesar pun bisa terasa kosong. Tetapi dengan hubungan itu, bahkan beban tanggung jawab menjadi bertujuan. Waktumu untuk hening dan terhubung tidak akan berkurang seiring hidupmu menjadi lebih penuh. Itu akan menjadi hal yang menjaga segalanya tetap selaras. Ada ritme yang lebih dalam yang terbentuk sekarang, di mana rasa syukur menjadi alami, di mana keputusan dipandu oleh kedamaian, di mana tujuan menjadi lebih jelas dengan setiap langkah. Dan seiring kamu melangkah lebih jauh ke dalam ritme ini, kamu akan mulai memahami sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang kamu masuki tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan perjalanan spiritualmu, itu dimaksudkan untuk memperluasnya. Wahai yang terpilih, inilah realisasi yang membawa segalanya ke dalam keselarasan. Kelimpahan materi bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat dalam panggilan yang jauh lebih besar. Ia adalah perpanjangan dari sesuatu yang dimulai jauh sebelum terobosan nyata apapun. Sesuatu yang berakar dalam hubunganmu dengan Sang Kebenaran. Ketaatanmu di musim-musim yang tenang, kerelaanmu untuk terus berjalan ketika sepertinya tidak ada yang berubah. Untuk waktu yang lama, fokusmu adalah bertahan hidup. Kamu memohon untuk kelegaan, untuk stabilitas, untuk sekadar cukup untuk bisa bertahan. Dan niat-niat itu tidak kecil, mereka suci, mereka didengar. Tetapi sekarang langit mengangkat visimu melampaui tempat itu. Kamu diundang ke dalam pola pikir kepengurusan, di mana kamu tidak lagi hanya mempertahankan apa yang kamu miliki, tetapi mengelola apa yang sedang tumbuh. Pergeseran ini membutuhkan anugerah, karena ketika kamu telah hidup dalam keterbatasan begitu lama, kelimpahan bisa terasa asing pada awalnya. Mungkin ada saat-saat di mana kamu mendapati dirimu mengharapkan hal-hal menjadi buruk, bahkan saat hal-hal mulai menjadi baik. Saat-saat di mana pikiranmu mencoba kembali ke pola pikir lama, ketakutan lama, kebiasaan lama untuk bersiap-siap menghadapi kekecewaan. Tetapi pola-pola itu sedang digantikan. Secara lembut dan konsisten, kekuatan ilahi memperbarui cara berpikirmu, sehingga kamu dapat hidup selaras dengan apa yang sedang terjadi sekarang, bukan apa yang kamu alami sebelumnya. Kamu tidak diminta untuk mendapatkan ini melalui jerih payah semata. Kamu diminta untuk menerimanya dengan kerendahan hati dan membawanya dengan hikmat. Kekuatan yang sama yang menopangmu dalam kekurangan kini, mempercayaimu dalam kelimpahan. Dan kepercayaan itu tidak didasarkan pada kesempurnaan. Itu didasarkan pada hatimu, pada kerelaanmu untuk tetap dekat dengan sumbermu, untuk mendengarkan, untuk tumbuh, untuk tetap berlabuh tidak peduli bagaimana keadaanmu berubah. Saat hidupmu terbuka, kamu akan menyadari bahwa ada lebih banyak ruang untuk berpikir, berkarya, memberi, beristirahat. Tekanan konstan yang dulunya memenuhi pikiranmu tidak lagi mendominasi hari-harimu. Dan di ruang itu, sesuatu yang baru akan muncul. Ide-ide yang dulunya tertunda akan mulai terbentuk.
Impian yang dulunya dikesampingkan akan kembali dengan kejelasan. Peluang yang dulunya terasa di luar jangkauan akan mulai selaras secara alami. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Inilah yang terjadi ketika penyediaan bertemu persiapan, ketika pekerjaan internal selaras dengan momen eksternal, ketika waktu suci bertemu dengan kesiapan hidupmu. Dan seiring hal ini terbuka, kemurahan hati akan menjadi salah satu ekspresi paling jelas dari apa yang telah terjadi di dalam dirimu. Tidak berisik, tidak dipaksakan, tidak didorong oleh pengakuan, melainkan tenang, disengaja, dan berakar dalam kasih. Kamu akan menemukan sukacita dalam membantu orang lain bangkit. Kamu akan mengenali peluang untuk mendukung, membangun, memulihkan, dan kamu akan bertindak bukan dari tekanan, melainkan dari tujuan. Akan ada saat-saat ketika kecepatan perubahan terasa luar biasa, ketika pintu terbuka dengan cepat dan keputusan datang lebih cepat dari yang kamu harapkan. Dalam momen-momen itu, kembalilah pada apa yang telah melabuhkanmu sejak awal. Kembalilah pada keheningan. Kembalilah pada kedamaian batin karena keintiman dengan Sang Pencipta akan menenangkan hatimu dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh strategi manapun. Kamu tidak melangkah ke dalam ini sendirian. Kamu berjalan ke dalamnya dengan bimbingan, dengan perlindungan, dengan kehadiran yang telah membawamu melalui setiap musim sebelumnya. Tangan yang sama yang memegangmu dalam ketidakpastian kini menuntunmu ke dalam kejelasan. Suara yang sama yang menghiburmu dalam penantian kini mengarahkanmu dalam pergerakan. Jadi saat kamu berdiri di ambang babak baru ini, jagalah hatimu tetap lembut, rohmu tetap penuh perhatian, dan rasa syukurmu tetap hidup. Karena kualitas-kualitas inilah yang akan menopang apa yang sedang dibangun dalam hidupmu. Apa yang datang itu nyata. Apa yang bergeser sudah mulai bergerak. Dan apa yang telah kamu persiapkan akhirnya mulai menemuimu dengan cara yang akan mengubah segalanya. Wahai yang terpilih, apa yang dulunya terasa tersebar kini dikumpulkan ke dalam tujuan, dan apa yang dulunya terasa tertunda kini selaras dalam waktu yang sempurna. Ini adalah momen kairosmu, persimpangan yang ditetapkan secara ilahi, di mana persiapan bertemu penyediaan. Tidak ada yang kebetulan tentang pergeseran ini. Energi agung sudah mendahuluimu, mengatur apa yang tidak bisa kamu lihat, memposisikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan mempersiapkanmu untuk apa yang sekarang mulai terbuka. Wahai yang terpilih, kekuatan yang sama yang menopangmu dalam keterbatasan kini membimbingmu ke dalam perluasan, dan kamu tidak akan kewalahan karena kamu telah dipersiapkan. Tetaplah berlabuh, tetaplah tenang, tetaplah penuh perhatian. Biarkan kedamaian memimpin keputusanmu, dan biarkan rasa syukur menjaga hatimu. Apa yang akan datang tidak akan membingungkanmu ketika rohmu tetap selaras. Jika kata-kata ini telah menetap di dalam rohmu, tuliskan amin atau terima kasih sebagai deklarasi bahwa kamu siap untuk babak baru ini. Dan jika kamu merasa pesan ini ditujukan untukmu, tetaplah terhubung sehingga kamu tidak melewatkan apa yang terus diungkapkan oleh cahaya kebenaran di sepanjang perjalananmu. Semoga kejelasan menyertaimu. Semoga hikmat membimbingmu, dan semoga kelimpahan yang mendekati hidupmu melayani tujuan mulianya secara penuh dan setia.